Reza, kenapa kamu gugatnya dikit banget sih? Kamu cerita dong sama saya. Terusnya seperti apa? Harusnya. Sudahlah, jangan memperkeruh keadaan ya. Saya nggak mau jawab itu. Nanti lawyernya aja. Kalau saya melihat sangat. Tadi saya juga baca berita, katanya memang difasilitasi oleh karutannya. Kok bisa gitu? Balik tanya saya, kok bisa? Nggak tahu tuh, emang bisa ya? Seharusnya tidak boleh kan? Tidak boleh harusnya. Saya baca di sosmednya Bang Denny Siregar, tadi dia upload sudah berkoordinasi apa sudah difasilitasi apa gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Bingung aja kenapa itu bisa terjadi. Kan terkait dari pihak sana mengajukan proposal damai sebesar 200 miliar itu seperti apa? Bingung saya. Kenapa gitu, maksudnya si terpidana ini menuntut pelapor Iya, maksudnya mau perdatanya. Iya, mengajuin intinya damai perdata. Gimana ya, mau jawab juga nanti jawaban saya bikin juga nggak enak dengernya. Ya gimana, orang yang sudah disakiti kok malah yang dimintain lagi gitu, minta dituntut lagi. Kan harusnya terbalik dong, harusnya kan udah vonis kan bahwa terbukti. Jadi banyak banget nih di sosmed itu yang sebetulnya saya nggak mau komentar, tapi kan ini edukasi ya. Kalau saya dengar kan putusannya memang ada kata-kata pemeras kan, terbukti memeras, hakim loh yang ngomong, tapi masih denial, enggak gitu. Lah kalau misalnya itu terbukti, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kan pelapor kan. Kenapa dia udah terbukti merugikan orang lain, dia lagi yang menuntut? Agak bingung saya. Saya nggak ngerti hukum, tapi orang yang mikirnya simpel gitu ya, kok bisa gitu. Kan harusnya Reza yang nuntut balik. Soal Kak Reza gugat balik 204 miliar itu seperti apa? Kak, gugat balik. Reza belum dong kalau nggak salah. Masih Saya belum. Ada wacana berat 4M ditambah 500M. Reza, kenapa kamu gugatnya dikit banget sih? Kamu cerita dong sama saya. terusnya seperti apa? Harusnya. Sudahlah, jangan memperkeruh keadaan ya. Saya nggak mau jawab itu. Nanti lawyernya aja. Kalau saya melihat sangat disayangkan ada cerita baru lagi, ulah baru lagi, sehingga berita di dunia maya ini nggak berhenti-berhenti gitu. Kalau saya melihatnya, apa yang sudah divonis sementara itu yang menjadi kekuatan kan, ketetapannya yang harus diatur, yang harus diikutin, kecuali nanti banding PK. Kalau sekarang memang belum ada hasil banding sama PK, ya udah vonisnya adalah seperti ini, ya sudah. Kalau ada upaya hukum ya sudah, diam-diam aja lah. Tapi namanya bakal penjara dari polisi yang cepat. Saya yakin, saya juga ngobrol sama Reza waktu itu kan kita di rumah ya. Bukan masalah lamanya orang ditahan, yang paling penting itu kan dia divonis bersalah. Pembuktian. Lebih ke situ. Dan dari proses pembelajaran yang lain. Betul. Jangan memakai sosmed untuk mencari rezeki dengan cara-cara seperti itu. Kita ekonomi ini lagi sulit banget di Indonesia, di dunia juga saya rasa. Aduh, udahlah, yang lagi bisnis biar aja jangan diganggu gitu. Kalau misalnya kalian kepengen maju juga, ikutin aja cara-cara mereka berbisnis, bikin aja, jangan saling menghancurkan, sayang. Yang rugi kan siapa? Masyarakat kan. Kalau saya lihat bagaimana dampak dari hancurnya dunia skincare ini, ribuan loh karyawan yang nganggur, yang dipecat. Bukan, kalau nggak salah dari Reza aja hampir 300 orang kan yang di PHK. Kalau nggak salah ya. Yang lain gimana? Banyak banget maklon-maklon yang sepi, akhirnya nggak ada produksi. Akhirnya apa? Produk dari luar yang masuk kan. Kepercayaan kita terhadap brand lokal kita itu hancur, seketika hancur. Gimana membangkitkannya lagi, itu yang susah kan. Janganlah, kita jangan memerangi saudara kita sendiri. Dampaknya sedahsyat itu ya? Iya, menurut saya ya, nggak tahu kalau orang lain. Soal mengajukan banding sampai titik penghabisan itu seperti apa? Ya itu kan hak dia. Ya maksudnya kira-kira akan sia-sia atau seperti apa? Ya nggak boleh gitu dong, saya kan bukan Pak Hakim.
ya. Betul. Ya. Nggak boleh gitu ya. Ya namanya ikhtiar ya boleh-boleh aja, secara hukum kan memang dibolehkan ya Bang ya. Iya. Tapi kan ini kalau kami kan bisa memperberat juga dari itu juga. Resiko kan, resiko dari semua langkah kita jalan aja ada resikonya, di depan nanti kita kesandung kan semua ada resiko. Kalau kita sampai ke tujuan dengan mulus ya udah, kalau nggak mulus-mulus aja malah nanti memperberat, ya itu resiko dari keputusan yang diambil. Saya nggak bisa komentar itu. Tapi kalau saya jadi dia, nggak mungkin saya banding, karena itu kan udah jauh ya. Iya. Alasannya karena kan majelis itu ada kekeliruan, bahasanya lebih ke situ. Kak Fitri walaupun bukan Kekeliruan di mana? dalam hal dakwaannya, karena itu berdasarkan kesepakatan. Nah, Kak Fitri melihatnya sebagai orang yang dekat juga dengan Dr. Reza Gladys. Bingung saya kalau kesepakatan itu buktinya apa? Kan kalau di endorse kan harus ada buktinya. Percakapan dari endorse itu mana? Kontraknya mana? Kan ini nggak ada. Ya sudahlah, kan ini majelis hakim loh yang sudah memutuskan. Apapun keputusannya kan harus kita hormati. Gitu. Kalau ada kekeliruan, ya dia kali yang keliru menafsirkan. Menurut saya ya. Karena ada percakapan ketika Dr. Reza bersama Mail terkait ingatkan saya ya 1 tahun kemudian. Bukan ingatkan. Apa? Bilangin saya lagi. Bilangin saya lagi itu bukan bilangin untuk ngingetin si endorse itu. Bilangin saya lagi itu nanti saya dikata-katain lagi Mail. Bilangin saya lagi nanti. Jadi kalau udah ini bilangin saya lagi. Maksudnya nanti kalau ini udah berarti saya dikata-katain lagi ya. Itu pengertiannya. Berarti yang keliru kan yang menafsirkannya siapa. Tapi kalau menurut penafsiran saya tanya kepada Reza, maksudnya itu, bilangin ya, maksudnya Kak dibilangin lagi, aku tuh diomong-omongin lagi gitu. Diomong-omongin lagi. Tapi kalau saya dengar juga katanya bandingnya bukan masalah 4 tahunnya kan. Bandingnya masalah ininya kan. Pasalnya itu. Nggak tahu saya. Pasalnya terkait pemerasannya itu. Ya udahlah, nikmatin aja. Sampai hari ini putusannya adalah dia pemeras. Itu kata Pak Hakim. Tapi nanti kalau banding pemerasnya itu dihilangin, ya sudah, ya kita terima juga. Yang kita itu kan gini ya. Gajah mati meninggalkan apa? Gading. Harimau mati meninggalkan? Ya, manusia mati meninggalkan? Ya sudah. Nah, mungkin itu yang akan dia perjuangkan, jangan ada.